Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan untuk perkuliahan ya. Materinya adalah probabilitas sekarang ya, sebelum menuju ke banyak uji ya, uji T, uji ANOVA, uji yang lain-lain, korelasi, Pearson dan sebagainya. Kemarin kita sudah memahami bagaimana yang dimaksud dengan kurva normal ya. Jadi kurva normal ini memang ketika diubah ke z-score ya, itu memberikan pola atau memberikan distribusi datanya normal ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada rata-rata ya, jadi ada deviasi 0. Kemudian semakin ke ekornya itu semakin sedikit ya distribusi datanya ya, ekor ke kanan maupun ekor ke kiri, positif maupun negatif. Jadi memang secara umum teman-teman data itu ya, atau kelas atau mungkin masyarakat itu kurvanya normal ya. Banyak data yang di sekitar rata-rata. Yang punya deviasi melenceng agak jauh ya, itu memang sedikit ya. Yes. Dan mungkin setelah digambarkan ya, ini persentasenya seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah ini sekitar 68% ya, deviasi 1 dan min 1. Kemudian untuk deviasi mendekati 3 yaitu bahkan hanya sekitar 2% ya. Kalau di total kiri kanan 4,3% ya. Deviasi 2 ke 3 ya, minus maupun positif. Nah, teman-teman, ketika data itu sudah apa adanya ya, normal apa adanya di masyarakat, kemudian di sekolah dan sebagainya, kita akan mengambilnya sampel. Ya, kita kan kadang menelitinya itu nggak bisa semua populasi ya, terbatas waktu, terbatas tenaga, dan terbatas biaya juga ya. Maka kita kan mengambil sampel. Nah, sampel ini kita kan nggak tahu nih ya, sampelnya kita ambil itu posisinya di belah mana gitu kan. Mungkin bisa bisa saja di sini posisinya. Nah, tapi kan bisa saja ya deviasinya menyimpang jauh ya, posisinya datanya di sini ya. Bisa jadi di sini juga gitu loh ya. Nah, bisa jadi di sini, macam-macam ya, di sini juga bisa ya. Tapi teman-teman ya, kalau mau kita logika ya, kalau kita ngambil sampel itu kan jatuhnya ya kalau nggak di sekitar sini kan ya, di tengah ini gitu loh ya. Nah, jadi probabilitasnya itu pasti akan banyak jatuh yang di tengah rata-rata ya, sekitar rata-rata itu ya, di deviasi min 1 sampai plus 1. Namun kan juga punya kemungkinan kita ngambil sampel itu deviasi plus 2 maupun sampai plus 3 di sini, mungkin di sini. Karena kan kita nggak bisa ngambil semua populasi untuk diteliti kan, kadang kita ngambilnya sampel aja gitu. Nah, jadi teman, bagaimana probabilitas atau kemungkinan ya, kemungkinan sampel dapat terambil secara acak ya, mungkin kalau nggak bisa acak itu di kuasi ya, mungkin di penelitian pendidikan. Maka teman, probabilitas ini kan sebenarnya ya occurrence-nya berapa ya. Jadi kemungkinan terambil berapa dibagi semua possible occurrence. Nah, ini ya. Jadi oke lah kita mengambil 10 ya. Jadi 10 occurrence dari kemungkinan 18. Maka kita bagi aja 10 bagi 18, 0,556, atau kalau mau kita konversi ke dalam persen ini menjadi 55,6% gitu teman. Nah, jadi teman, bagaimana probabilitas ya sampel terambil dengan nilai sekian-sekian ya, dengan nilai deviasi sekian, z-score sekian pada deviasi berapa itu bisa kita tentukan gitu ya. Dengan menggunakan z-tabel juga kalau kemarin sudah kita pelajari. Nah, teman, setelah ini bisa dipahami ya. Jadi bagaimana kaitan kurva normal, data apa adanya itu ketika kita ambil sampel ya dari secara acak itu kan kita nggak tahu ya sampelnya ini posisinya di mana gitu ya. Maka ini occurrence-nya ya. Jadi mungkin sampelnya yang di sekitar 0 sampai 1. Nah, ini ada berapa gitu kan. Nah, dari total possible occurrence, total semua sampel dalam populasi gitu ya. Nah, teman, sekarang kita coba ya mempraktekkan ya. Oke lah, kita ambil aja nilai ujian praktikum kimia dalam satu kelas rata-ratanya 95 nih. Dan deviasinya 12. Kalau diambil satu siswa secara acak ya, kita kan nggak tahu nih siapa yang diambil, copy aja ya, mungkin ditulis namanya ya. Berapa probabilitas siswa yang terambil memiliki nilai di antara 89 dan 11 gitu ya.
Nah, padahal kan kita tahu rata-ratanya 95. Nah, dan bagaimana cara mengerjakannya ini? Nah, ini kan probabilitas ya, nggak lagi berapa jumlah distribusi data di antara 89 dan 11. Kita kan ngambilnya acak. Nah, oke lah, berapa distribusi data di situ. Ketika kita ambil acak, kita bisa menggunakan persamaan kemarin teman ya, untuk mencari z-score dulu. Ini kan raw score ya, maka kita perlu mengkonversi z-score dulu ke z-score. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana mengkonversi ya raw score ke z-score. Kemarin kan z ini kan sama dengan apa namanya nih, raw score-nya x dikurangi m, ini rata-rata, dibagi dengan standar deviasi, teman. Nah, kita bisa mencari 89 ini kan sebagai raw score, z-score-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita mencari z untuk raw score 89 ya. Nah, ini sama dengan ini x89, z yang pertama ini ya, z pertama. Kemudian dikurangi dengan rata-ratanya kan 95 ya. Nah, 95 per deviasinya 12. Nah, kita bisa mencari, di sini ketemunya min 6 per 12 ya. Sehingga z pertama ini harganya adalah min 0,5. Oke. Sekarang kita sudah ketemu dengan 89. Sekarang kita mencari yang satu-satu ya. Jadi z yang kedua kita bisa cari. Di situ adalah 11 dikurangi dengan 95 dibagi dengan sama 12 ya deviasinya. Sehingga ini ketemunya 6 positif per 12 sama dengan plus 0,5. Oke, teman, sekarang dengan ini kan udah kita tahu nih ya konversi ke z-score-nya. Kita bisa mencari di antara kedua z-score ini berapa distribusi datanya gitu ya. Dan kalau diambil acak berapa kemungkinannya begitu teman ya. Nah, probabilitasnya berapa? Kita bisa tahu ya. Nah, sebelum dengan exact probability ya, kita kan ini kan ngambil di antara aja ya, di antara 89 dan 11. Teman bisa memanfaatkan yang kemarin z tabel ya. Nah, kemarin kita kan sudah apa namanya itu membaca ya, belajar membaca z tabel. Nah, teman kan memang ada dua versi ya teman di internet itu yang beredar. Memang ada yang langsung seperti ini ya, min 3,5 sampai 3,5 dengan harga ya, dengan harga min 3,5 ini 0,002 ini ya di sini. Nah, di sini oke, saya ganti merah ya biar kelihatan. Nah, hingga teman ini yang paling deviasinya positif ya di ekor ya, ekor kanan ini. Ini kan 0,998 ya, hampir 1 ya. Artinya ya berarti distribusi data di bawah z-score ini ya hampir 1, hampir semuanya. Maka teman sebenarnya cara membaca z tabel ini kan kalau kita mau buat kurvanya ya, kan kalau kita buat kurva normalnya sebenarnya kan akan begini ya. Oke lah, kita ambil aja z-score gitu ya di sini. Berapa ini kira-kira? Kalau di sini 0 ya, di sini 0, mungkin di sini oke lah, ambil aja plus 2. Nah, maka teman sebenarnya plus 2 ini ya, kalau mau kita cari harganya berapa ini harganya. Oke, ini ya di sini. Nah, ini kan 0,972 ya. Nah, ini 0,9772 kalau 2,0 ya, 2,0 artinya yang kiri ini 2, atasnya ini kan ada 0,0,0,1 ya gitu. Sebenarnya ditambahkan aja ya, 2,0, 2,001 dan sebagainya. Nah, sebenarnya begini teman, plus 2 ini maknanya ya berarti ada distribusi data yang khusus tabel ini ya. Ini sampai ekor kiri ya, sampai ekor kiri ya. Nah, semuanya di sini. Maka kan kita ketemunya berapa tadi? 0,972 ya, 9772. Sehingga distribusi data di bawah plus 2 ini kan 0,9772 atau setara dengan 97,72% kan. Nah, persen distribusi data di bawah z-score plus 2 atau deviasi plus 2 gitu. Nah, teman, oke lah, kita mau ambil cek dengan lain ya. Nah, begini, kita ambil aja yang negatif itu. Nah, berapa negatif? Min nih, min berapa enaknya ini? 0,7 aja ya. Misalnya ini 0,7 berarti kan posisinya di sini lah. Oke, 0,7. Nah, sebenarnya begini teman ya. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Nah, berarti
ya 0,7 ke bawah sampai ekor gitu ya. Nah, berarti oke lah biar agak agak menantang ya. Mungkin 0,7 berapa? 7 7 7 0,078 gitu ya, 778 itu. Berarti kita bisa mengambil 0 min 0,78. Ini kan 0,7 nih di sini. Nah, berarti 8 kan di sini. Nah, berarti kita teman cocokkan aja bawahnya ya, seret ke bawah sini sampai ketemu 0,77. Nah, di sini ya. Nah, ketemu kan ini ketemunya. Nah, 0,2177 ya. Berarti kan ke sana seret. Nah, ini artinya 0,778 ya, 0,78. Ketemunya adalah 0,2177. Ini setara dengan 21,77%. Artinya teman, ini ya, yang saya arsir. Jadi di bawahnya 0,78 Z skornya sampai ekor yang ke kiri ya, sampai yang negatif min 3,5 ya. Jadi begitu untuk membaca tabel yang ini ya, yang model pertama. Tapi teman, kadang kita menemui model yang kedua tabelnya ya. Nah, yang nggak langsung gitu ya. Nah, oke, ini makna. Oke lah, sama tadi ya teman, kita menghitung yang ini ya, distribusi normal dari min tak hingga ya, artinya ya min kiri ini ya. Nah, di sini. Nah, sampai Z berapa? Nanti tadi sudah kita coba 0,78 ya, min 0,78 ketemunya sekian. Nah, tapi teman, kadang gandengannya ini ya, gandengannya untuk nah ini tadi kan kita berapa tadi, nyari berapa, 2 ya, plus 2 ya. Tapi di sini teman harus hati-hati, kalau model tabelnya seperti ini berarti distribusi datanya nggak sampai minta hingga, nggak sampai ekor ke kiri, tapi sampai 0. Nah, Z berapa sampai 0. Tapi itu nggak masalah teman ya, bisa kita pahami aja. Misal tadi kan kita mencari 2 ya, plus 2. Oke, berarti ini kan 0, sini plus 2. Nah, kalau mau kita pakai tabel ini, berarti kan kita mencari yang plus 2, plus 20 ya. Oke, 0,472 lah. Ini kan beda kan, 0,4772. Tetapi ini kan ketemunya 0,4772. Nah, padahal tadi kalau pakai kurva tabel yang ini ketemunya 0,9772. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya clue di sini ya. Bahwasanya kalau mencari dengan tabel yang bawah ini, sebenarnya ya tinggal ditambah aja. Ini kan sekian, ini adalah 0,4772. Nah, tapi kalau mau ditambah yang ini teman, nah ini kan setengahnya ya, 0,5 sebenarnya. Nah, gini teman. Nah, jadi ini 0,5 tambah 0,472. Ini sama kayak tadi ya, teman. 0,9772 atau setara dengan 97,72%. Sama, teman ya. Nah, jadi teman perlu memperhatikan ya, kita pakai tabel yang mana ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Tabel yang langsung kayak gini, langsung sekali jalan ya, nggak usah ditambahkan setengah, ataupun yang modelan begini ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, tapi saya kira ini gampang dipahami kok ya. Nah, tinggal cek aja ini maksudnya sampai 0, nanti langsung sampai tak minta hingga gitu. Oke, tadi kita punya data ya untuk soal tadi. Kembali ke soal ya. Tadi kan kita sudah menemui Z untuk min 0,5 sampai dengan Z, ini Z sama dengan plus 0,5 ya. Jadi berapa sih probabilitas yang bisa kita ambil di sini? Maka teman, buat aja kurvanya ya. Oke lah, mungkin seperti ini. Kok jelek ya? Ganti dulu biar agak menarik gitu. Ini oke lah, nah seperti ini teman. Oke, berarti kan kalau kita ambil ini 0 ya, berarti kan setengah mungkin berada di sini gitu ya. Ini adalah min 0,5, ini plus 0,5. Berarti kan sebenarnya kita mau mencari yang di tengah-tengah ini kan. Nah, berapa sih probabilitas kalau siswa tadi diambil secara acak dengan nilai 89 sampai 101 ya ini kan. Nah, ini sudah kita konversi. Berapa probabilitasnya teman di sini? Nah, kita bisa cari ya dengan zeta yang mana, terserah teman. Kita pakai yang aja ya, yang ini aja, yang kayaknya bisa kita tambahkan ya.
Jadi teman 0,0 min 0,5 berarti kan kita mencarinya yang ini kan, min 0,5 dan 0 ya, 0 di sini. Nah, berarti jatuhnya di sini teman ya, jatuhnya berarti yang saya merah-merah ini. Nah, berarti 0,3085. Oke, kita bisa tulis di sini dulu. Tadi kan min 0,3085 ya. Jadi ini distribusi datanya 0,3085. Artinya teman dari sini ya. Nah, sebenarnya kan di sini. Nah, ini loh. Nah, yang merah ini saya merah-merahi bahwasanya 0,3085 ini ya dari min 0,5 sampai ekor yang kiri ya, tak hingga yang minus itu. Nah, sekarang kita cari yang ini teman ya, yang plus 0,5 ya dengan tabel yang ini berarti dapatnya di sini ya. Nah, dapatnya di sebelah sini. Berarti kan ini ya 0, tak tarik garis 0,1915 ya. Tadi kan ketemunya 0,3085, 1915 sekarang. Nah, ini ketemunya 1915 ya, 0,1915. Oke, agak ke bawah. Ini 0,1915. Tapi ingat teman, ini adalah yang hijau ini ya. Oke, saya ambil aja yang hijau ya. Nah, oke, ini kan berarti 0,1915. Berarti sampai sini tok ya, teman, sampai sini tok. Oke lah, saya garis yang begini ya. Nah, oke, teman, berarti kalau mau kita tambahkan ke sana, sebenarnya kan ditambahkan aja ya, ditambahkan sampai ke yang minus sampai ekor kiri ya, nih plus 0,5, ketemunya berarti 0,6915. Nah, berarti kan sebenarnya kan kita punya irisan ya. Kalau mau kita breakdown lagi, yang kurva ini, kurva yang min 0,5, ini kan di sini sebenarnya. Nah, min 0,5 kan berarti di sini. Nah, kemudian teman-teman, yang kurva yang plus 0,5 itu kan sebenarnya letaknya di sini. Ini kan plus 0,5. Berarti kan banyak begini kan. Nah, begini teman. 0,6915 ya ini teman. Nah, jadi sekian ini adalah 0,6915. Kemudian yang sekian ini adalah 0,3085. Maka teman, kan kita maunya mengiris itu kan, mengiris yang sampai sini kan. Nah, begini, nah kan begini, ini kan min 0,5 toh. Nah, berarti kan kita tinggal mencari yang ini sebenarnya. Nah, kalau mau kita breakdown ya, asalnya teman ya. Berarti kan sebenarnya tinggal kita kurangi aja ya ini untuk mencari yang ungu ini, untuk mencari probabilitas antara min 0,5 sampai dengan plus 0,5. Berarti kan tinggal kita kurangi 0,6915 dikurangi dengan 0,3085. Nah, berapa ketemunya teman ini? Nah, berarti sekitar berapa ini? Oke lah ya. Ini 0,38 ya. Kita 83 ya mungkin teman ya. 83. Nah, berarti sekitar sekian teman ya. Artinya ada 0,383 kemungkinan atau sama dengan kalau kita persen kan berarti 38,3%. Nah, berarti teman ya ketemu ya 38,3% ya. Jadi teman kalau mau kita ambil kembali ke sini ya teman, ke sini. Jadi sudah ketemu teman bahwasanya kalau satu siswa diambil secara acak, satu tok loh ya, probabilitasnya ketemunya adalah 38,3%. Nah, berarti kan hampir sepertiga lebih ya. Jadi kalau mau kita ambil nilainya di antara 89 sampai 11, ya dari 3 ngambil ketemu 1 gitu ya. Teman, dari nilai-nilai antara 89 sampai 11 gitu maksudnya. Ini probabilitas. Artinya sampel kalau mau kita ngambil di rentang nilai itu ya probabilitasnya 38,3% ya. Setiap ngambil 3 ketemu 1 di rentang itu 38,3% ya, teman. Nah, jadi begitu teman-teman ya, maksud dari soal ini. Kalau kita mau kerjakan
menggunakan z-tabel. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya probabilitas eksak, teman ya? Nah, ini kan beda lagi ya. Nilai 40, nilai ujian praktikum kimia 40 siswa ya. Dalam satu kelas memiliki nilai rata-rata 60,61 ya. Deviasinya 17,45. Kalau diambil satu semester acak kayak tadi ya, berapa probabilitas siswa yang terambil punya nilai 37,7. Nah, kalau tadi kita kan mencari di antara rentang ya, rentang sekian sampai sekian, tapi sekarang eksak ya. Nilai 37,7. Berapa persen yang mungkin terambil ya dari 40 siswa itu kalau kita ambil acak dengan lotre gitu ya. Berapa persen kemungkinannya begitu. Nah, teman, selain nanti buat teman praktikan dengan z-tabel ya, kita bisa menggunakan Excel ya. Nah, ini gampang untuk Excelnya teman. Di sini teman-teman sebenarnya sudah bisa ya. Kemarin sudah kita pakai rumus. Teman letakkan sel bebas saja ya, di mana kemudian teman more function ya, statistical, kemudian mencari ini adalah normal distribution ya, atau norm dis. Nah, yang ini norm dis ya. Nah, nanti akan ketemu seperti ini teman. Nah, X ini adalah berapa nilai yang akan mau kita cari probabilitasnya ya. Tadi kan berapa? 37,7 ya. 37,7. Nah, minnya tadi berapa teman minnya? Nah, rata-ratanya 50,61 ya. 50,61. Standar deviasinya tadi adalah 17,45. Masukkan ke sini 17,45. Nah, teman, kumulatifnya atau logicalnya ya bisa true bisa false ya. Nah, kalau true itu berarti kita mengambil nilai Z di bawah distribusi data di bawah nilai Z score dengan raw score 37,7. Nah, tapi kalau kita ambil yang false, nah, teman, false. Nah, ini akan ketemunya 0,0173 ya. Nah, begini teman jadinya. Kalau kita oke teman ya, berarti 0,017388. Kalau mau kembalikan ke sini teman, berarti kan tadi sudah ketemu ini tadi 0,01738 ya, atau setara dengan 1,738% teman ya. Jadi sangat kritis sekali ya probabilitas terambilnya nilai 37,7. 1%, 1,7 lah, 2 lah ya, mendekati 2, 1,738%. Nah, itu teman ya, itu kalau mencari dengan Excel. Nah, mungkin tambah saja teman ya, apa sih bedanya dengan yang apa namanya tadi? Ini ya, kalau kita ganti dengan true ya. Tadi true aja, ganti true. Nah, ini ganti dengan true ya. Jadi berapa teman jadinya? Nah, 0,229 ya. Artinya ini distribusi data ya, distribusi data di bawah tadi di bawah raw score 37,7 ini adalah 22,97% ya. Itu bedanya ya. Artinya dari z-score sekian sampai ekor ke kiri itu 22,97%. Tapi kalau kita kembalikan tadi ke false, artinya dia mencari probabilitas ya. Bedanya itu teman ya, kalau true berarti dia mencari distribusi data. Begini ya, kalau mau kita gambarkan ya, ini kan pakai false ya, jadi ini pakai false teman, pakai false di logiknya di Excel ya, pakai false berarti ini mencari probabilitas. Nah, probabilitas. Tapi kalau pakai true tadi kan ketemunya ya 22 ya, 0,227 tadi ya, berarti 22,7%. Berarti ini adalah distribusi datanya ya, distribusi data ya di bawah nilai raw score 17,45 ya. Oke lah, ini 37,7 ya. Oke lah, kalau mau kita gambarkan teman. Nah, begini. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa konversi ke z-score ya. Ini konversi dulu, nanti akan ketemu berapa. Oke lah, kalau mau kita terawang aja ya biar cepat. Ini kan di bawah rata-rata ini ya. Nah, berarti oke lah, berarti sekitar di sini. Sini 37,7 ya. Nah, berarti kan ini, nah ini maksud dengan 22,7% teman-teman. Ini kalau pakai logika true ya. Nah, berarti di bawah distribusi data. Tapi kalau pakai false berarti adalah berapa probabilitas kemungkinan terambil nilai itu. Nah, nilai eksak itu teman. Itu maksud dengan probabilitas eksak teman. Oke teman, ini Pak
materinya ya bisa dipahami. Nanti teman bisa praktekkan ini ya untuk latihan soalnya, tulis aja di kertas tersendiri, nanti dikumpulkan waktu perkuliahan offline ya. Jadi teman, ini kita punya nilai ujian yang praktikum ya, siswanya dalam kelas MI rata-rata 16,25, deviasinya 3,58 ya. Oke lah, yang A jika diambil satu semester acak, berapa sih probabilitasnya yang terambil punya nilai di antara 10 sampai 12. Nah, yang kedua eksak ya, berapa kalau diambil punya nilai 20. Nah, ini eksak. Jadi yang A ini adalah ada rentangnya, yang B eksak. Jadi teman-teman silakan kerjakan ya dengan metode ini pakai Z-tabel ya, Z-tabel. Yang ini juga, yang ini pakai Excel ya teman, pakai Excel. Nanti teman buktikan ya, gambarkan kurvanya juga ya, nanti gambaran kurvanya diiriskan gitu ya, nanti dikumpulkan di kertas ya untuk latihan tugasnya. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup untuk materi probabilitas. Sebelum menuju nanti ke uji T ya, uji yang diferensial ya, uji T, uji ANOVA ini kan seperti itu ya. Jadi kita menyimpulkan dari sampel-sampel itu beda nggak jatuhnya di mana gitu ya, di luar tingkat kepercayaan 5% gitu ya, berarti di ekor-ekor. Nah yang satunya mungkin kelas kontrolnya di tengahnya ya, di sekitar rata-rata gitu ya. Nah itu nanti ya kita bahas untuk detailnya lagi, apa sih yang dimaksud dengan statistika diferensial ya, uji T independen, dependen ya, kadang ada ANOVA 2x2, one way, two way, mungkin ada lagi apalagi ANCOVA, MANOVA, MANCOVA ya, ada mungkin korelasi person dan sebagainya ya. Jadi ini hanya pengantar saja ya, pengantar bagaimana kita bisa memahami sampel itu memang diambil secara acak dari populasi ya, populasi. Nah, nanti akan jatuhnya di kurva yang mana nanti akan kita tahu. Oke teman, kita bisa akhiri. Kita ketemu lagi di perkuliahan offline ya nanti untuk membahas uji-uji. Saya kira selalu warahmatullahi wabarakatuh.